Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga teman-teman, memberikan kesehatan dan memudahkan teman-teman dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kali ini kita akan melanjutkan materi akidah di pembahasan yaitu keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita sebelumnya sudah membahas di bagian pertama di pekan yang lalu, yaitu tentang keistimewaan Rasulullah nomor 1 sampai nomor 3. Kalau di buku itu ada 7 keistimewaannya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita keistimewaan Rasulullah yang keempat sampai yang ke-7 ya. Oke, sebelum kita belajar, tidak salah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan doa ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, keistimewaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah risalah Nabi Muhammad dibuktikan dengan adanya Al-Quran, yaitu kalamullah, bahwa Muhammad memiliki Al-Quran yaitu kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena Al-Quran atau kalamullah itu adalah bukan buatan manusia, melainkan buatan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Melainkan perkataan Allah, melainkan kalamullah. Ya kan? Tidak mungkin dari manusia atau Nabi Muhammad. Sehingga orang yang menentang Nabi Muhammad ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan Al-Qur'an yang semisal. Ya kan? Enggak bisa mereka. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Isra ya. Ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla in ijtama'atil insanu wal jin ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah Subhanahu wa taala menantang. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jikalau manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkannya walaupun mereka saling tolong menolong untuk mengejar seperti Al-Quran, gak bakal bisa. Sehingga apa teman-teman? Sehingga Al-Quran adalah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga Nabi Muhammad istimewa dengan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran jadi istimewa. Nabi Muhammad istimewakan Al-Quran karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya teman-teman sekalian. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad yang keempat, risalah Nabi Muhammad dibuktikan dengan Al-Quran yang sedikit pun tidak ada cacat di dalamnya, yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang lagi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Ya. Kata Allah, kalau kalian masih ragu dengan Nabi Muhammad, maka datangkan semisal dengan Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an yang satu Al-Qur'an, satu surah saja datangkan. Kalian tidak akan bisa. Ya. Enggak bakal bisa. Tidak bakal bisa seperti itu. Oke teman-teman sekalian, itu keistimewaan Nabi Muhammad yang keempat. Yang kelima, keistimewaan Nabi Muhammad adalah bahwa Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik dan yang pertama kali akan masuk surga. Nah, kita semua kan ingin masuk surga dan itu impian setiap muslim, impian semua orang. Hatta orang kafir pun mereka sangat berobsesi masuk surga. Tetapi mereka salah dalam caranya. Teman-teman sekalian, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik
kita semua umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang pertama kali akan masuk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menstempel, ya, apa? Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Kalau umatnya terbaik, pasti nabinya terbaik, kan gitu. Ya, itu yang kelima tadi ya teman-teman sekalian, bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik. Dan yang pertama kali akan masuk surga. Ini impian kita ya teman-teman sekalian. Kalau kita ingin masuk surga, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keenam, Muhammad adalah pemimpin seluruh anak keturunan Adam pada hari kiamat. Nah, ini pemimpin, ya. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Aku adalah pemimpin." Ya, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Ya, dan aku orang yang pertama kali memberikan syafaat dan pertama kali diberi syafaat. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ya. Bahkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dari hadis riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad mengatakan, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan bukannya sombong." Ya, aku mengatakan seperti ini, bukannya sombong. Dan di tanganku bendera Al-Hamd dan bukannya sombong. Dan tidak ada seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, tidak pula Adam juga yang lainnya ketika itu, kecuali semua di bawah benderaku. Dan aku orang yang pertama keluar dari tanah atau kubur dan bukannya sombong. Ini Nabi Muhammad memberikan kabar bahwa Nabi Muhammad memiliki keistimewaan ini. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ulama memberikan penjelasan. Imam Muwafaquddin, ya, Muwafaquddin yaitu Abu Abdullah bin Ahmad Muhammad Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah berkata, ini kata ulama, dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Kemarin kita sudah bahas, dan tuan para rasul. Tidak beriman dengan keimanan yang benar sehingga seseorang itu beriman akan kerasulannya dan bersaksi akan kenabiannya. Dan tidaklah diputuskan di antara manusia pada hari kiamat kecuali dengan sebab syafaatnya, dan tidaklah satu umat pun yang mendahului masuk ke dalam surga daripada umatnya. Dia Nabi Muhammad SAW adalah pembawa bendera yaitu Al-Hamdi dan pemilik kedudukan yang terpuji, pemilik telaga pada hari kiamat. Dia adalah imam para nabi dan pembicara mereka serta pemberi syafaat mereka. Umatnya adalah sebaik-baiknya umat dan sahabatnya adalah sebaik-baik sahabat para nabi. Ini keistimewaan Nabi Muhammad, ya, jelas. Ya. Sehingga apa? Kita semangat jadi umat Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya, teman-teman sekalian, jelas ya dari penjelasan ulama ini dan dari hadis-hadis yang sebelumnya. Yang terakhir, yang ketujuh, Rasulullah adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Ini yang kita harapkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan syafaat. Syafaat itu apa sih teman-teman? Syafaat itu pertolongan di saat kita, ya, celaka nanti. Kan terakhir kita bakalan masuk surga atau masuk neraka, kan? Ya, dengan syafaat Nabi Muhammad, ya, qadarullah, mungkin kalau kita masuk neraka, kita berharap untuk bisa keluar dari neraka tersebut selamat dan bisa masuk ke dalam surga. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pemberi syafaat pada hari kiamat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Barakallahu fikum. Ya, teman-teman sekalian, Mister akan coba kasih kesimpulan dari pembahasan kita, ya, bagian 1 dan bagian kedua, yaitu
tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 7 ya teman-teman sekalian. Yang pertama, risalah penutup dan tidak ada lagi risalah setelahnya. Yang kedua, menghapus risalah-risalah sebelumnya. Yang ketiga, risalah Rasulullah itu bersifat umum untuk semua manusia. Yang keempat, tadi kita baru bahas, dibuktikan dengan Al-Quran. Yang kelima, umat terbaik yang akan masuk ke dalam surga ya. Rasulullah adalah pemimpin para umat ya, dan umatnya adalah umat terbaik yang pertama kali akan masuk ke dalam surga. Yang keenam, pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Dan yang ketujuh adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, sehingga dengan keistimewaan ini kita lebih cinta, lebih semangat dalam meneladaninya, ya, lebih semangat untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, lebih semangat dalam membaca sirahnya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Terakhir dari Mr. Febri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi. Ini keistimewaannya nih, ada 7. Sehingga kita semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah yang terpilih. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.